Selalu menarik ketika kita membahas gebrakan dan langkah yang diambil oleh Gubernur Jawa Barat terpilih Kang Deddy Mulyadi. Ketika hari ini banyak pejabat yang sudah duduk menjadi bupati, gubernur, anggota DPR, kepala dinas dan lain sebagainya, ketika menjabat menumpuk kekayaan dan mencari uang dari negara dengan cara korupsi, beda hal yang dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi. Oke, bagaimana ceritanya? Kita simak videonya. Saya lagi perjalanan untuk bertemu dengan para kepala dinas pendidikan seprovinsi Jawa Barat, para kepala UPTD pendidikan seprovinsi Jawa Barat. Ada beberapa hal strategik yang dibicarakan sejak sekarang. Kalau yang satu sudah tanggung terjadi masalah, yaitu adanya sekolah di mana anak-anaknya tidak bisa mengikuti seleksi masuk perguruan tinggi negeri. Nah, ini problemnya apa, nanti kita akan segera gali dan kita cari solusi, bukan hanya sekedar ribut. Yang keduanya, kita akan memfokuskan pada evaluasi pengembalian ijazah bagi siswa SMA, SMK, Madrasah Aliyah seprovinsi Jawa Barat, terutama di sekolah-sekolah swasta, dan mencari rumusan bakunya ke depan agar ini tidak terjadi lagi. Yang ketiganya, kita juga akan mempersiapkan bagaimana anak-anak Jawa Barat bisa sekolah sampai SMA atau SMK atau Madrasah Aliyah, sehingga persiapannya dibuat dari sekarang, tidak terjadi keributan ketika PPDB. Nah, ini yang selalu terjadi. Kemudian banyak yang bertanya juga pada saya, Kang Deddy, itu berapa sih efisiensi baru di kantor gubernurnya Kang Deddy, jadi anggaran gubernur? Yang pertama, untuk perjalanan dinas luar negeri ya, kita sudah hapus. Hapus itu bukan anggarannya dihilangkan kemudian jadi hilang, tapi dialihkan. Nanti anggarannya yang dialihkan untuk kepentingan lain, untuk kepentingan masyarakat, yaitu yang pertama perjalanan dinas luar negeri sebesar 1.276.685.000 rupiah. Nanti akan kita alihkan ini uangnya. Yang kedua, pakaian dinas udah dihapus 157.500.000 rupiah. Ini akan dihapus. Kemudian yang dihapus itu dialihkan, artinya saya nggak akan pakai sama sekali. Kemudian yang ketiga, ini masih sebentar lagi juga akan saya alihkan, yaitu anggaran perjalanan dinas dalam negeri. Ini saya keliling ke desa-desa seprovinsi Jawa Barat, terus kemudian kunjungan ke luar daerah provinsi Jawa Barat, untuk tiket pesawat, untuk sewa hotel. Nah, ini sudah dianggarkan 1.898.722 rupiah. Nah, saya ingin memotong anggaran ini, dipotong sebesar 60%. Kalau dipotong 60%, tinggal tersisa 754.479.488 rupiah. Nah, Kang Deddy kok masih gede? Ya kalau gede kita potong lagi aja, nggak ada masalah. Tetapi saya jelaskan, bupati itu saya sebelum jadi bupati, perjalanan saya keliling se-Jawa Barat itu, kalau setiap hari saya keliling ke kabupaten-kabupaten, itu mobil saya itu ada 3. Satu yang saya tumpangi, kedua ada di belakang ya, ada Walfrey, kemudian yang ketiga ada kru. Nah, kru media. Nah, itu rata-rata satu mobilnya 500.000 tuh, plus tol. Nah, itu kurang lebih dalam sehari 2 juta rupiah. Nah, kemudian berapa sih efisiensi anggaran yang dilakukan untuk perjalanan dinas, pakaian dinas gubernur yang sudah terkumpul? Yang sudah terkumpul itu 2.187.664.488 rupiah. Nah, ini untuk apa uang ini? Nah, uang ini akan saya alokasikan untuk membangun rumah rakyat miskin. Dengan standar per rumah rakyat miskin itu 40 juta rupiah. Nah, kalau 40 juta, di sini ada 2,1 miliar, hampir 2,2 miliar. Berarti ini kurang lebih akan terbangun sekitar 40 kali 5 tuh
40 kali 50 sudah 2 miliar. Terus kemudian ditambah kurang lebih 200 juta lagi. 200 juta lagi berarti dapat 4 rumah lagi. Jadi ini bisa membangun 54 rumah rakyat miskin dengan standar per rumahnya 40 juta. Karena saya ingin standar per rumahnya 40 juta biar ada toiletnya rapi, bukan 17,5 atau 25. Ini standar yang akan saya lakukan. Ini alokasi yang akan dibuat, semoga ini bermanfaat bagi kepentingan masyarakat. Mudah-mudahan dengan anggaran yang sangat efisien saya bisa tetap bekerja melayani seluruh rakyat Jawa Barat. Salam untuk semuanya. Luar biasa ya, ketika kebanyakan pejabat daerah atau orang yang sudah menjadi bupati, wali kota, menteri, kepala dinas, anggota DPR dan lain sebagainya seolah-olah lupa dengan janjinya dan menumpuk kekayaan dengan uang negara sehingga berujung ditangkap oleh KPK dan Kejaksaan. Beda hal dengan Kang Deddy Mulyadi. Seolah-olah tidak mencari anggaran, tidak mencari kekayaan, bahkan anggaran yang ada itu dia berikan semua untuk kepentingan rakyat Jawa Barat. Ketika keluar Inpres nomor 1 tahun 2025 terkait dengan efisiensi dan pemangkasan anggaran yang tidak berguna yang dikeluarkan oleh Presiden Prabowo, bahkan Presiden Prabowo sampai menghemat anggaran 306 triliun. Begitupun juga dengan Kang Deddy Mulyadi. Terbaru, Kang Deddy Mulyadi dengan tim transisi yang dibentuk oleh PJ Gubernur Jawa Barat sudah berhasil memangkas atau mengefisiensikan anggaran yang dianggap tidak begitu penting kepada hal yang sangat penting atau sangat urgen, itu senilai 4 triliun. Bahkan tidak hanya itu, Kang Deddy Mulyadi sebagai pimpinan memberikan contoh kepada para bawahan, bupati, wali kota, dan kepala-kepala dinas dengan pertama tidak mengambil atau membeli kendaraan operasional yang baru untuk gubernur. Yang kedua, tidak akan mengambil anggaran untuk pengadaan baju dinas. Yang ketiga, Kang Deddy Mulyadi memangkas anggaran untuk tidak pergi ke luar negeri dan memotong 60% anggaran perjalanan dinas di dalam negeri. Sudah sewajarnya kita sebagai warga Jawa Barat mensyukuri dan berterima kasih sudah memiliki pemimpin seperti Kang Deddy Mulyadi. Nah, harapannya langkah dan strategi yang diambil oleh Kang Deddy ini bisa menular kepada kepala daerah se-Indonesia, sehingga tidak hanya Jawa Barat yang istimewa, Indonesia juga harus istimewa dan Indonesia harus maju. Sampurasun, salam Indonesia Raya. Well.